Selamat malam dan selamat berjumpa kembali para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita memulai renungan malam ini, marilah kita membukanya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus dan Setiawan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah berkenan memanggil kami kepada pengabdian dan pelayanan di dalam dunia melalui tugas pelayanan kami. Kami mohon semoga kami dimampukan untuk menjalankan tugas dan pelayanan kami kepadamu dan kepada sesama kami sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan suci yang akan kita renungkan malam ini diambil dari kitab Keluaran, bab 3 ayat 1-6, dilanjutkan ayat 9-12. Bacaan dari kitab Keluaran. Di tanah Midian, Musa biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali peristiwa Musa menggiring kawanannya ke seberang padang gurun dan tiba di gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa melihat-lihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana dan menyelidiki penglihatan hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu Tuhan bersabda, "Jangan mendekat, tanggalkanlah kasutmu dari kaki. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu tanah kudus." Tuhan bersabda lagi, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Musa lalu menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Lalu Tuhan bersabda, "Sekarang seruan Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Maka sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka harus menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu Tuhan bersabda, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kalian akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Renungan malam ini saya beri judul "Dipanggil untuk menjadi berkat". Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, ketika mendengar lagu rohani dengan judul "Hidup Ini Adalah Kesempatan", di mana syair-syairnya berbunyi, "Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia waktu yang Tuhan beri. Hidup hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat." Para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, syair-syair lagu ini sungguh sangat menggugah. Kisah panggilan Musa dan tugas yang akan diberikan kepadanya yang kita dengar dan renungkan malam ini sedikitnya sudah diungkapkan dalam syair-syair lagu rohani "Hidup Ini Adalah Kesempatan". Musa adalah bayi Ibrani yang dibesarkan dalam lingkup kerajaan Firaun. Namun, ia adalah orang yang dipilih Allah untuk sebuah tugas besar sejak ia masih bayi, yang Allah siapkan baginya, yakni akan menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Ketika tumbuh menjadi dewasa dalam lingkup kerajaan, tugas kepemimpinan itu perlahan-lahan mulai nampak ketika menyaksikan saudara-saudaranya hidup dalam penindasan. Ia terpanggil untuk membela kebenaran yang menyata dalam sikapnya kepada tentara Mesir yang membunuh saudara-saudaranya, dan ia membunuh tentara itu. Dan keberaniannya dalam menegur sama saudaranya
yang saling berkelahi. Namun awal kepemimpinannya yang mulai diperlihatkan itu mengalami tantangan dari sama saudaranya, terlebih lagi pemimpin kerajaan Mesir. Keberaniannya itu menjadikan ia seorang pelarian di tanah Midian. Bapak Ibu saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, di tanah Midian lewat tugas dan pekerjaan menjadi penggembala domba mertuanya, sesungguhnya Musa meneguhkan panggilannya meskipun dimulai dengan menggembalakan hewan ternak. Tapi harus dilihat bahwa lewat penggembalaan ternak, Allah tetap menyertai Musa dan secara tidak langsung ia mulai belajar memimpin sebelum dipanggil secara sah untuk memimpin bangsanya sendiri untuk menjadi berkat bagi orang-orangnya sendiri. Menariknya bahwa di tengah kesibukan menggembalakan domba-domba mertuanya, Allah menampakkan diri kepadanya dan memanggilnya dalam penglihatannya akan semak duri yang bernyala tetapi tidak hangus terbakar. Semak yang bernyala dan tidak terbakar itu mendesak Musa untuk mendekat dan mencari tahu kenapa semak itu tidak terbakar. Terungkap dalam kata-katanya, "Baiklah aku menyimpang ke sana dan menyelidiki penglihatan hebat itu," dengan sebuah tanya yang bergejolak dalam hatinya, mengapa semak itu tidak terbakar? Dan ketika Tuhan tahu niat hati Musa untuk menyimpang, untuk memeriksa, Tuhan pun memanggilnya, "Musa, Musa." Ia pun menjawab, "Ya Tuhan." Tuhan pun berkata kepadanya dengan sabda peringatan, "Jangan mendekat, karena tanah tempat di mana engkau berdiri adalah tanah kudus." Maka ia diminta untuk melepaskan kasutnya. Melepaskan kasut tentu punya makna. Kasut atau sandal adalah barang yang kotor yang selalu dipakai Musa dan selalu menginjak tanah dan kotoran domba-domba penggembalaannya. Tapi bila dilihat dalam konteks iman, Musa diminta untuk menanggalkan kemanusiaan yang penuh dosa yang menyebabkan dia menjadi seorang pelarian. Karena Allah memanggilnya menjadi pemimpin dan gembala, ia harus bersih dari dosa. Maka setelah memintanya menanggalkan kasut, Allah pun memperkenalkan diri kepadanya dan menyampaikan bahwa ia telah mendengar keluhan-keluhan saudaranya yang hidup dalam penindasan orang-orang Mesir. Serentak memberikan tugas kepadanya sebagai pemimpin untuk membawa Israel keluar dari Mesir dengan berkata, "Pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Musa merasa bahwa dirinya tidak pantas menghadap Firaun dan tidak mampu membawa bangsa Israel keluar. Maka ia pun berkata, "Siapakah aku, maka harus menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Namun Allah meneguhkan dia dan berjanji akan menyertainya. Allah juga menunjukkan tanda bagi Musa bahwa ia menyertainya adalah bila Musa telah membawa Israel keluar dari Mesir, mereka akan beribadah kepada Allah di Gunung Horeb. Tuhan yang menampakkan diri dalam semak duri yang banyak, namun semak itu tidak terbakar. Awal dimulainya panggilan Musa menjadi pemimpin dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita semua juga dipanggil oleh Allah untuk menjadi berkat bagi sesama dengan cara Allah sendiri. Kadang tidak kita pahami. Tapi kita mesti belajar dari Musa, walaupun Musa tidak diperkenankan Allah untuk masuk bersama-sama orang Israel yang dipimpin sampai ke tanah yang dijanjikan. Tapi kesedihan dan keberanian menghadap Firaun dan membawa keluar bangsanya dengan aneka tantangan, tetapi ia telah menjadi berkat karena memberi diri untuk dipakai Allah demi bangsanya sendiri. Dan juga kiranya syair-syair lagu hidup ini adalah kesempatan
memotivasi kita untuk memberi diri kepada Allah lewat tugas-tugas pelayanan gereja ataupun tugas-tugas sosial kemasyarakatan, agar hidup kita juga menjadi berkat ketika masih kuat, dan sesudah menjadi berkat ketika kita sudah tua dan tak berdaya lagi, kita tetap menjadi berkat. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau sungguh baik, kebaikan-Mu tak berhingga bagi kami. Kami mohon tiliklah hati kami agar kami dapat melihat kebaikan-Mu dalam diri sesama kami dan menggerakkan hati untuk mencintai dan mampu menghargai kebaikan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa dari kita, yang kita jumpai sepanjang hari ini dan juga yang bekerja bersama kita, dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati.